Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada penutupannya. Di antara makna hadis ini dijelaskan para ulama adalah penilaian terhadap amal-amal kita adalah di bagian akhirnya. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsi al-bidayah. Yang menjadi ukuran penilaian adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Artinya jemaah sekalian, meskipun di bagian awal kita ada kekurangan, tapi kita berusaha menutup dengan lebih baik, dengan sempurna, maka Allah akan maafkan kekurangan-kekurangan di bagian awal kita. Demikian pula di bulan Ramadan ini, andai kita punya banyak kekurangan di bagian awal dan pertengahan Ramadan, maka di depan kita ada kesempatan emas untuk menutup Ramadan ini dengan yang lebih baik. Di 10 hari yang paling mulia dalam setahun, di 10 malam yang paling istimewa, 10 hari terakhir Ramadan. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil, falam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah bertekad untuk pergi meninggalkan kita, dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka siapa di antara kalian yang telah melakukan kebaikan di dalamnya, hendaklah dia sempurnakan sampai akhir Ramadan. Wa man minkum farrata falyakhtimhu bil husna. Namun siapa di antara kalian yang telah menyia-nyiakan bulan ini, tidak memanfaatkannya dengan baik untuk memaksimalkan amal-amal soleh, hendaklah dia tutup dengan yang lebih baik. Karena Allah akan memaafkan kekurangan-kekurangannya sebelumnya apabila dia tutup dengan yang lebih baik, berdasarkan hadis Nabi SAW, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita. Di 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Meskipun sangat disayangkan, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin hanya semangat ibadah di awal Ramadan. Di pertengahan sudah menurun semangatnya. Bahkan di akhir sudah tidak punya semangat untuk ibadah. Yang tersisa hanyalah semangat lebaran. Padahal belum pasti apakah ibadah-ibadah kita diterima atau tidak. Belum pasti apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Terutama jemaah sekalian di waktu malam untuk meraih Lailatul Qadar. Betapa mulianya Lailatul Qadar ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam satu surat khusus dalam Al-Quran dengan namanya, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menunjukkan jemaah sekalian betapa mulianya malam ini. Sehingga Allah pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada kebahagiaan bagi siapa yang mengamalkannya di dunia maupun di akhirat. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jemaah sekalian, amal ibadah kita di malam itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang dilakukan tanpa henti. Andai kita hidup selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, tidak mungkin kita isi semuanya dengan ibadah. Mungkin banyak hal yang sia-sia yang kita lakukan dalam hidup, bahkan yang haram. Tetapi makna ayat ini, 83 tahun beribadah terus tanpa henti. Maka satu malam saja ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan lebih baik di sini jemaah sekalian, masih mungkin Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya menyadari hidup kita ini sangat singkat. Hidup singkat ini pun kita isi dengan kesia-siaan bahkan yang haram. Sementara ibadah kita sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas baik. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jemaah sekalian, perjalanan hidup kita setelah mati adalah perjalanan panjang. Mungkinkah bekal kita cukup untuk perjalanan panjang tersebut? Namun jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita waktu-waktu singkat. Kalau kita manfaatkan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan kita lakukan di atas dasar ikhlas, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan seakan-akan kita ingin mengatakan kepada Allah, saya tidak perlu dengan pahala tersebut ya Allah. Sehingga kemudian kita menghabiskan waktu dengan kesia-siaan atau sekedar tidur saja, tidak memanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Kemudian Allah jelaskan juga keutamaan malam ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat akan turun di malam itu bersama ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, juga akan turun ke muka bumi di malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan. Maksudnya menetapkan takdir sampai 1 tahun ke depan. Lailatul Qadar artinya juga malam penakdiran. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini adalah para malaikat itu juga ditugaskan oleh Allah mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Dan jumlah malaikat ketika itu jemaah sekalian sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata tilkal layla fil ard akthar min adadil hasa. Sesungguhnya jumlah malaikat di malam itu, di bumi ini lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Sehingga ulama juga mengatakan Lailatul Qadar bermakna malam yang sempit. Kenapa? Karena bumi dipenuhi dengan malaikat. Sebagian ulama juga mengatakan itu sebabnya Nabi SAW mengatakan apabila malamnya Lailatul Qadar di pagi hari matahari terbit la syu'a'alaha, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Apabila malamnya Lailatul Qadar, pagi harinya matahari terbit dalam keadaan redup. Kata para ulama, itu karena banyaknya malaikat yang kembali ke langit sampai membuat cahaya matahari menjadi redup. Begitu banyak malaikat di malam tersebut, sehingga itu adalah malam yang penuh berkah, dan para malaikat itu akan mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Itulah makna ayat salamun hiya hatta matla'il fajar.
keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Namun jemaah sekalian, kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu. Hanya satu yang pasti, dia berada di salah satu dari 10 malam terakhir. Oleh karenanya petunjuk Nabi Muhammad SAW di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan, kita tingkatkan ibadah. Beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa Allah tidak kabarkan kepada kita kapan Lailatul Qadar itu? Hikmahnya kata para ulama, agar kita bersemangat ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Sampai pun orang yang meyakini malam itu Lailatul Qadar, kata para ulama, tidak perlu dia sampaikan kepada orang lain. Karena khawatirnya orang yang yakin malam itu Lailatul Qadar, kalau kita sampaikan, dia cuma semangat ibadah di malam itu, besoknya dia tidak semangat lagi. Ini hikmahnya jemaah sekalian, agar kita bersemangat ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Meskipun memang ada hadis yang menunjukkan malam-malam ganjil lebih besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya jemaah sekalian, kata para ulama, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Karena beliau melakukan iktikaf. Beliau berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir Ramadan full demi fokus ibadah. Siang maupun malam. Beliau memutuskan semua interaksi dengan dunia dan meminimalkan semua komunikasi dengan manusia demi fokus ibadah di setiap 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malam di 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya kata para ulama, Nabi SAW tidak tidur sama sekali. Ataupun kalau beliau tidur, tidurnya hanya sedikit. Sehingga malamnya bagaikan siangnya. Itu yang dimaksud menghidupkan malam. Beliau memperbanyak ibadah di malam itu. Karena mengejar pahala Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, kalau Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang, masih bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar, bagaimana lagi dengan kita? Seharusnya kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terlebih jemaah sekalian, kita semua tidak tahu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangan sia-siakan kesempatan emas yang Allah berikan. Nikmat umur di bulan Ramadan tahun ini. Dan yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan untuk ikut beribadah. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. 10 hari terakhir Ramadan ini adalah detik-detik terakhir untuk kita berusaha semaksimal mungkin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang Allah masukkan ke dalam surga dan Allah selamatkan dia dari neraka adalah orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi orang yang tidak berusaha meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ragima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu." Semoga celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, yang Allah masih berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan karena dia tidak berusaha untuk meraih ampunan Allah di bulan ini.
malaikat Jibril mengatakan, ucapkan wahai Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan, amin, ya Allah kabulkanlah. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini adalah detik-detik yang tersisa. Hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan melakukan amalan-amalan yang Nabi SAW motivasi kita untuk lebih tingkatkan. Dan hendaklah kita memenuhi untuk mendapatkan ampunan itu paling tidak 5 syarat. Yang pertama, melakukan amalan yang disyariatkan. Seperti sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan sholat malam, sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya jemaah sekalian, dianjurkan di 10 malam terakhir ini, sholat tarawih kita lebih ditingkatkan. Janganlah masih sama seperti 20 hari sebelumnya. Kita usahakan untuk ditingkatkan. Apakah lebih lama kita sholat atau lebih banyak rakaatnya? Tidak masalah kita buat 2 sesi, 3 sesi. Ba'da isya langsung, kemudian kita qiyamul lail lagi. Seperti yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena terdapat ijma bahwa tidak ada batasan sholat tarawih. Dan di 10 malam terakhir dianjurkan untuk ditingkatkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, sholat kita harus imanan, berdasarkan iman. Ini syarat yang kedua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk beriman terhadap syariat di bulan Ramadan ini, di antaranya sholat tarawih. Beriman kepada Allah adalah kita beriman hanya Allah yang berhak disembah. Karena hanya Dia yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa. Maka semua yang disembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Itu yang dimaksud beriman kepada Allah. Beriman kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani, artinya seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Oleh karenanya, mengingkari satu ajaran Islam membatalkan keimanan seseorang. Maka ibadah kita harus dibangun di atas dasar keimanan. Dan iman yang benar adalah yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Karena dosa syirik itu jemaah sekalian membatalkan keimanan dan menghapuskan amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan ampunan sementara amalannya saja terhapus? Syarat yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtisaban. Hendaklah kita lakukan amalan-amalan kita atas dasar ihtisab, mengharap pahala. Maksudnya adalah kita mengharap ganjaran terhadap amalan kita hanya dari Allah semata, yaitu ganjaran surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kita berharap semata balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan berupa harta manusia atau sekedar pujian mereka? Orang yang berharap balasan dari makhluk berarti dia tidak ikhlas. Maka untuk bisa meraih ampunan, kata Nabi SAW, hendaklah ibadah kita dilakukan dengan ikhlas. Dan syarat yang keempat, agar kita meraih ampunan, hendaklah kita selalu berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan syarat yang kelima jemaah sekalian, hendaklah kita sertakan dengan taubat. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair.
Solat yang 5 waktu. Solat Jumat sampai Jumat berikutnya. Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Oleh karenanya kata para ulama, agar dosa-dosa besar juga diampuni, hendaklah kita sertakan dengan taubat. Meskipun taubat ini adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Tapi di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, semakin wajib lagi. Lalu bagaimana caranya kita bertobat? Dengan memenuhi 5 syarat taubat dan bisa menjadi 6 syarat. Syarat yang pertama kita lakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua kita menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadamu taubatun, penyesalan itulah taubat. Syarat yang ketiga, kita segera meninggalkan dosa itu, jangan lagi melakukannya. Syarat yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Oleh karenanya jika seseorang niatnya bertobat cuma sementara di bulan Ramadan, berarti tobatnya tidak memenuhi syarat. Dan syarat yang kelima masih ada waktunya, yaitu sebelum malaikat maut datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, kita harus minta maaf kepadanya atau mengembalikan haknya atau minta penghalalan darinya. Kalau tidak, Allah tidak akan ampuni dan urusannya akan menjadi panjang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Inilah jemaah sekalian, syarat-syarat taubat dan syarat-syarat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Suriya wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.